Letaknya di kaki Gunung Bismo, Kalibeber, Wonosobo, Jawa Tengah menjadi salah satu destinasi bagi masyarakat yang bercita-cita menjadi penghafal Al-Quran. Di sanalah, lahir sosok Al-Quran berjalan, yaitu Kiai Haji Muntaha Al-Hafiz, putra ketiga dari Kiai Haji Asy'ari bin Kiai Abdurrahim bin Kiai Muntaha bin Nida Muhammad. Kakek buyutnya itulah yang kali pertama duduk di desa tersebut dengan mendirikan padepokan, sebuah cikal bakal pondok pesantren Al-Asariyah. Pesantren ini pun tumbuh sebagai salah satu pesantren yang mengkhususkan pengajaran bidang Al-Quran. Para santri fokus menghafal Al-Quran dan belajar ilmu tentang Al-Quran. Untuk menunjang pengajaran itu, Mbah Muntaha, sapaan akrabnya, mendirikan sejumlah sekolah formal. Sebagaimana induknya, sekolah-sekolah tersebut juga fokus dalam pendidikan Al-Quran, dari mulai tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Di tingkat menengah, ada Madrasah Sanawiyah, MTS, Madrasah Aliyah, MA, Sekolah Menengah Pertama, SMP, Takhasus Al-Quran, Sekolah Menengah Atas, SMA, Takhasus Al-Quran, dan Sekolah Menengah Kejuruan, SMK, Takhasus Al-Quran. Sementara untuk perguruan tinggi, ada Universitas Sains Al-Quran, UNSI. Melalui lembaga-lembaga pendidikan tersebut, termasuk pesantrennya, Mbah Muntaha berupaya untuk menanamkan Al-Quran dan nilai-nilai yang dikandungnya itu kepada masyarakat. Pengembangan pendidikan yang dilakukannya itu tidak lepas dari kecintaannya terhadap Al-Quran. Cintanya pada Al-Quran ini diakui Mbah Muntaha, turun dari ayahnya, Kiai Asy'ari. Saban rampung salat, ayahnya selalu membaca dan menghafal Al-Quran, meskipun tidak berhasil menjadi seorang penghafal Al-Quran. Tak pelak, Mbah Muntaha tegas menyatakan bahwa kemampuannya dalam menghafal Al-Quran bukanlah sebab dirinya, tetapi berkat ikhtiar dan perjuangan yang dilakukan mendiang ayahnya tersebut. Sebenarnya, hafizku ini dikarenakan riyadah bapakku, bukan karena riyadahku, demikian kata Mbah Muntaha, sebagaimana dikutip dari buku Kiai Haji Muntaha Al-Hafiz, Pecinta Al-Quran Sepanjang Hayat karya Samsul Munir Amin, 2010. Mbah Muntaha menamatkan hafalan Al-Qurannya pertama kali kepada Kiai Usman saat ia mengaji di Pondok Pesantren Kauman Kaliwungu, Kendala, Jawa Tengah. Tidak cukup kepada satu guru, ia meneruskan pendidikan Al-Qurannya kepada Mahaguru Al-Quran Nusantara, yaitu Kiai Haji Munawir di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Di sana, ia tidak saja mengulang hafalannya, tetapi semakin mendalami keilmuannya dalam bidang Al-Quran, seperti ilmu qiraat sab'ah. Sebagai penghafal Al-Quran, Mbah Muntaha selalu menjaga hafalannya tersebut. Waktu-waktu luang tidak pernah dibuangnya sia-sia, karena selalu diisi dengan mendaras firman-firman Allah SWT tersebut. Sebab, baginya, di antara zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Mushaf terbesar selain pendidikan Al-Quran, karya monumental Mbah Muntaha adalah sebuah mushaf Al-Quran raksasa. Ia ingin merealisasikan hajat mbahnya yang pernah menulis Al-Quran. Namun, mushaf tersebut hancur karena diobrak-abrik oleh penjajah di zaman revolusi. Al-Quran tersebut berukuran 1x1,5 meter, dan ditulis oleh dua santri yang ditunjuk langsung Mbah Muntaha, yaitu Hayatuddin sebagai penulis dan Abdul Malik sebagai pembuat ornamen bingkainya. Mushaf ini ditulis sejak tahun 1991 hingga 1994 dan diserahkan kepada Presiden Soeharto. Hal ini sebagaimana ditulis Muniful Ihsan Al-Hafizi dan Adelia Intan Ardani dalam Historiografi Al-Quran Akbar Gagasan Kiai Haji Muntaha Al-Hafiz di Pondok Pesantren Al-Asariyah tahun-tahun 1991 sampai tahun 1994 dalam jurnal Al-Isnad, Journal of Islamic Civilization History and Humanities Vol. 030, tanggal 2 Desember tahun 2022. Akrab dengan Gus Dur. Mbah Muntaha merupakan salah satu ulama yang memiliki hubungan akrab dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Gus Dur beberapa kali sowan kepada Mbah Muntaha di Pondok Pesantren Al-Asariyah Kalibeber, Wonosobo, Jawa Tengah. Dalam sebuah video, tampak Mbah Muntaha menyambut Gus Dur dengan memeluk dan menciuminya. Saat duduk bersama, Mbah Muntaha juga merangkul putra sulung Kiai Wahid Hashim itu. Gus Dur mengenal Mbah Muntaha sebagai seorang yang sederhana dan mengutamakan kepentingan umum, serta sosok yang penuh keikhlasan. Mbah Muntaha juga dilihatnya sebagai sosok perwujudan dari tradisi yang sangat besar,
yaitu tradisi Arab dan sebelumnya, tradisi keulamaan yang bergerak di luar pemerintahan, dan tradisi untuk tidak menolak unsur-unsur yang baik dari manapun dan meninggalkan yang buruk dimulai dari diri sendiri. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam kata pengantar buku biografi Kiai Haji Muntaha Al-Hafiz, pecinta Al-Quran sepanjang hayat karya Samsul Munir Amin, 2010. Mbah Muntaha wafat pada tanggal 29 Desember tahun 2004. Ia diistirahatkan di Desa Deroduwur, sekitar 8 km dari Desa Kalibeber, Wonosobo, Jawa Tengah.